Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita telah berbuka puasa bersama. Dan mari kita bukan hanya kenyang secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Saudara, Tuhan Yesus dan murid-murid melihat orang buta sejak lahirnya. Orang-orang di sekitar melihat bahwa orang ini menjadi buta karena dosa. Orang di sekitar menganggap bahwa penderitaannya adalah akibat dosa. Ini bisa benar, saudara. Namun, penderitaan dapat juga tidak ada hubungannya dengan dosa, tetapi bisa jadi karena kasih karunia. Dua hal ini merupakan ajaran kitab suci. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Pembinaan iman, doa, puasa Prapaskah malam hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara, Tuhan Yesus melihat penderitaan yang dialami oleh orang buta ini bukanlah disebabkan oleh dosa. Tuhan Yesus melihat rencana yang lebih besar. Penderitaan orang buta sejak lahir akan menjadi sarana untuk menyatakan pekerjaan Allah. Maka Yesus meludah ke tanah dan adukan tanah bercampur ludah disapukan pada mata orang buta itu. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan orang buta ini pergi ke kolam Siloam untuk membersihkannya. Jelas bukan air kolam Siloam yang mencelikkan mata orang buta ini, melainkan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Layak disembah. Kita nyanyikan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan, surga bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Katakan Hosana. Hosana, Hosana. layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena sepanjang hari ini kami telah belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan pada saat malam hari ini Bapa,
Kami juga akan dikenyangkan oleh firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, supaya kami terus memiliki gairah, memiliki semangat ketika akan belajar firman Tuhan. Walaupun terkadang firman-Mu itu seperti pedang yang bermata dua, namun bukan untuk menyakiti, tetapi justru untuk membuat kami makin hidup sesuai dengan cara ilahi. Bukan untuk menyakitkan, tetapi justru untuk memulihkan kami. Tolonglah setiap kami Bapa, supaya kami makin terus hidup berdasarkan firman Tuhan. Baik itu perkataan kami, baik itu pikiran kami, baik itu hati kami. Dan berilah kami telinga sebagai seorang murid yang mendengar dan juga melakukan dalam hidup kami. Berdoa untuk pembinaan iman Prapaskah pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menyertai dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, Yesus menghentikan rantai masalah penderitaan dengan memasukkannya ke dalam konteks rencana Allah yang agung. Namun saudara, mengalami pekerjaan Allah tidak secara otomatis membawa orang kepada iman dalam Yesus Kristus. Tetapi iman kepada Yesus akan membawa orang itu mengalami pekerjaan Allah. Sungguh indah. Kita nyanyikan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, Ia adalah seorang nabi. tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, Engkau murid orang itu, tapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu, kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, Aku percaya Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Saudara, pekerjaan-pekerjaan Allah
dinyatakan bukan hanya melalui hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga bisa melalui penderitaan. Penderitaan, kesengsaraan, sakit, kekecewaan, kehilangan selalu merupakan kesempatan untuk mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Inilah yang kita lihat di dalam jalan salib yang ditempuh Yesus. Ia memilih jalan penderitaan untuk menyatakan pekerjaan Allah sampai akhir hidupku. Kita nyanyikan pujian ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk puasa kami sepanjang hari ini, dan sebentar kami pun akan dikenyangkan oleh karena firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan di dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dalam kelemahan, untuk memahami suara Allah yang tidak terbatas itu. Kiranya firman-Mu saja yang diberitakan. Kami yang akan mendengar Tuhan, tolong kami di tengah-tengah kesulitan oleh karena online, di tengah-tengah gangguan di sekitar kami, biarlah kami dapat mendengar, kami dapat mengerti, dan kami juga melakukan firman itu dalam hidup kami. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, hati Tuhan yang disenangkan, dan firman-Mu yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema kita pada saat malam hari ini adalah sudut pandang. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang? Saudara, perhatikan gambar berikut ini. Nah, Bapak Ibu, ketika saudara memperhatikan gambar ini, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan? Atau apa yang terlintas di dalam benak kita? Saya yakin saudara, ada di antara kita yang berpikir, wah, indah banget jalan tolnya, sangat keren. Sebaliknya ada juga yang berkata, airnya sangat bagus karena berwarna hijau. Demikian juga mungkin ada yang berkata, langitnya tuh keren banget karena berwarna biru, apalagi dihiasi dengan awan putih di sana. Sebaliknya juga mungkin ada yang berkata, kalau pemandangan kayak gini, pastinya di luar negeri. Nggak mungkin tuh ada di Indonesia. Ataupun juga ada yang berkata, saudara, wah, suatu saat saya pengen ke tempat itu supaya saya bisa merasakan indahnya pemandangan ini. Sebaliknya, saudara, ada juga yang berkata,
luar biasa ciptaan Tuhan. Sangat indah, sangat bagus. Karena itu saya harus merawat dan memelihara alam ciptaan Tuhan ini. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, yang dilihat bisa sama, yang dilihat bisa serupa, bahkan sama persis. Tapi apa yang dipikirkan, apa yang dipahami, dan apa yang disimpulkan bisa berbeda-beda. Ini yang namanya sudut pandang. Sudut pandang itu adalah cara kita dalam melihat sebuah gambar, sebuah peristiwa, sebuah persoalan, atau sebuah masalah. Nah, saudara, objeknya bisa sama, yang dilihat bisa sama, namun pengertiannya bisa berbeda karena dilihat dari berbagai sudut pandang. Saudara, tahukah bahwa ternyata gambar yang bagus ini, tol di atas laut ini, ternyata ada di Indonesia, yaitu Tol Bali Mandara, yang menghubungkan kota Denpasar dengan Bandara Internasional Ngurah Rai dan juga dengan Nusa Dua. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudut pandang itu ternyata memiliki keanekaragaman. Maka pertanyaannya, dari mana seharusnya kita punya sudut pandang? Siapa yang seharusnya menjadi sudut pandang kita sebagai umat Tuhan ketika kita memandang persoalan, baik itu persoalan orang lain maupun persoalan diri sendiri? Saudara, kisah Yesus menyembuhkan orang buta yang dicatat dalam Injil Yohanes ini, saudara, tidak ada dalam bagian lain. Tidak ada dalam Injil yang lain. Artinya, saudara, ini sangat penting bagi Rasul Yohanes pada waktu itu. Sehingga ia perlu menulis sebuah Injil yang berbeda dengan Injil yang lain. Sebelum Yesus menyembuhkan orang buta, saudara, Yesus terlebih dahulu memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia. Maka pertanyaannya, saudara, mengapa setelah Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia, kemudian dilanjutkan dengan mujizat kesembuhan orang buta? Saudara, untuk menjawab hal ini, maka kita harus tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang yang berada dalam kebutaan. Saya ingat, saudara, ada satu jemaat pada waktu itu, beliau sudah almarhum, yang mengalami kebutaan. Ketika saya tanya, saudara, apa yang dialami? Beliau menceritakan semua gelap. Semua gelap loh. Karena itu saya butuh terang supaya saya bisa melihat. Nah, saudara, karena itulah setelah Yesus memperkenalkan dirinya sebagai terang dunia, maka Yesus menyembuhkan orang buta. Karena yang paling dibutuhkan adalah terang supaya dapat melihat. Namun, saudara, sesungguhnya orang yang paling membutuhkan terangnya Yesus adalah mereka yang bisa melihat namun buta rohaninya, di mana pikirannya, perkataannya, hatinya dikuasai oleh kegelapan, sehingga tidak bisa melihat sebagaimana Kristus melihat, tidak bisa memandang sesuai dengan sudut pandang Tuhan. Saya mengambil contoh, saudara. Suatu kali, saudara, ada seorang Kristen berkata, kalau engkau baik, saya juga baik. Kalau engkau jahat, saya bisa lebih jahat. Nah, saudara, orang yang model kayak begini, saudara, dia bisa melihat secara jasmani, tapi sesungguhnya mengalami kebutaan rohani. Kenapa? Karena ajaran Tuhan tidak begitu. Kalau orang baik, saya baik. Kalau orang jahat, saya jahat. Bukan begitu, saudara. Ajaran Tuhan adalah kalau orang baik, saya baik. Kalau orang itu jahat, saya tetap baik. Karena kebaikan saya dari Allah. Sehingga saya memandang persoalan dari sudut pandang Tuhan. Saudara, ini yang namanya orang yang berada dalam kebutaan rohani. Ngaku Kristen, tetapi masih dikuasai kegelapan. Ngaku Kristen, tapi pikirannya, sudut pandangnya, kesimpulannya, hatinya, semuanya masih dikuasai kegelapan. Dan orang yang begini, saudara, sebenarnya adalah orang yang paling sulit mengalami pemulihan. Mengapa?
karena menganggap diri tidak berada dalam kebutaan. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar saya dan Bapak Ibu Saudara supaya setiap kita bukan hanya dapat melihat secara jasmani. Itu umum, saudara. Tapi Allah mau mengajar kita yang tidak umum, yaitu kita juga memiliki penglihatan secara rohani. Artinya apa, saudara? Kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Bukan dari sudut pandang kita, bukan dari pemikiran kita, tapi dari sudut pandang Tuhan. Saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 9 ayat yang pertama, di sana firman Tuhan katakan, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yesus melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Dan ini terjadi ketika sedang lewat. Artinya, saudara, Yesus tidak sedang mengunjungi orang buta ini. Tetapi ketika dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus melihat orang buta tersebut. Apakah hanya Yesus yang melihat orang buta itu, saudara? Tidak. Semua murid-muridnya juga melihat. Bahkan orang-orang yang di situ, orang banyak juga melihat hal yang sama. Yang dilihat bisa sama. Objeknya tidak berbeda. Namun kesimpulan dan responnya bisa berbeda. Saudara, ketika murid-murid melihat orang buta ini, apa yang mereka pikirkan? Dalam Yohanes 9 ayat 2 dikatakan, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Nah, saudara, ketika para murid melihat orang buta ini, saudara, orang buta yang sejak dari lahirnya, yang muncul dalam pikiran para murid adalah bahwa orang ini berdosa. Yang ada dalam sudut pandang mereka adalah bahwa orang ini punya dosa. Kalau tidak dirinya yang berdosa, maka sudah pasti kedua orang tuanya yang berdosa. Sehingga ia dilahirkan dalam keadaan buta. Dan ini, saudara, sudut pandang ini sangat berbeda dengan sudut pandang Tuhan. Kenapa? Dalam ayat yang ke-6, Yesus berkata, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Saudara, Yesus melihat orang buta ini sebagai orang yang tidak punya harapan, sebagai orang yang sedang berada dalam kesusahan, sebagai orang yang harus diberi pertolongan. Karena itu, saudara, Yesus tidak melihat kebutaannya itu disebabkan karena dosa, melainkan kebutaannya itu karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan melalui dirinya. Sudut pandang yang berbeda dari Yesus. Sebaliknya, saudara, para murid bukannya menolong orang tersebut, tetapi justru menjadikannya sebagai objek diskusi dengan langsung menghakimi siapa yang berbuat dosa sehingga dia dilahirkan buta. Apakah dirinya sendiri ataukah orang tuanya? Saudara, para murid beranggapan bahwa kebutaan yang dialami karena dosa justru dijadikan sebagai bahan diskusi, justru dijadikan sebagai bahan perdebatan. Bukannya menolong, tetapi justru langsung memvonis dan memberikan label sebagai orang berdosa. Padahal orang ini perlu pertolongan, bukan malah dijadikan bahan gunjingan. Saudara, para murid sesungguhnya juga buta, sekalipun mereka melihat, karena mereka tidak bisa melihat seperti Kristus melihat umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang gereja bisa jatuh pada hal yang demikian. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan, saudara, bukannya gereja memikirkan bagaimana dapat menolong orang ini, bagaimana dapat menuntun orang ini. Tapi terkadang lebih banyak gereja membicarakan apa? Keburukannya, dosanya, masa lalunya, kesalahannya. Oh iya, dia ini keluarganya memang keluarga tidak benar. Oh dulu dia itu waktu masih
Baik waktu masih istilahnya hebat, wah jahat banget itu. Coba sekarang ketika sudah tidak punya apa-apa. Nah saudara, orang ini butuh pertolongan. Tapi yang dilakukan justru kita malah membahas, atau kita justru malah terpaku kepada apa? Pada persoalannya, pada masa lalunya, pada dosanya. Bukan berarti saya membenarkan, tidak saudara. Tapi itu dosa yang sudah dilakukan di masa lalunya. Saudara, gereja yang demikian sesungguhnya adalah gereja yang buta. Karena sekalipun bisa melihat, dia tidak melihat seperti Kristus melihat. Namun melihat berdasarkan sudut pandang kita, melihat berdasarkan pikiran kita. Apabila kita melihat berdasarkan sudut pandang Kristus, maka kebenaran dan belas kasihan itu harus berjalan bersama-sama, saudara. Tidak ada yang boleh yang paling kuat salah satu. Contoh, kebenaran aja. Saya nggak punya belas kasihan, nggak bisa. Atau belas kasihan aja yang penting. Kebenaran nggak penting, enggak, saudara. Apabila kita berpikir menurut sudut pandang Kristus, maka kebenaran dan belas kasihan akan berjalan bersama-sama. Namun persoalannya, saudara, model orang Kristen yang begini, yang bisa melihat, namun buta rohaninya, karena melihat bukan dari sudut pandang Tuhan, melihat persoalan dari pikirannya sendiri, dari sudut pandangnya sendiri, ini adalah yang paling banyak. Yang paling banyak, saudara. Dan saudara, mereka melihat bukan berdasarkan sudut pandang Tuhan, tapi sudut pandang diri sendiri. Karena itu saudara, firman Tuhan ini mengajak, mari saudara, kita melihat persoalan orang lain itu dari sudut pandang Tuhan, dari sudut pandang Yesus, bukan dari sudut pandang kita yang juga adalah orang berdosa. Saudara, dan ternyata bukan hanya para murid yang buta rohaninya, sekalipun bisa melihat, namun mereka melihat bukan dari sudut pandang Tuhan. Dalam ayat yang ke-8, saudara, di sana firman Tuhan katakan, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Saudara, orang buta ini baru diperhatikan setelah mengalami pertolongan. Orang buta ini, saudara, baru dipedulikan setelah mengalami pemulihan. Sebaliknya, saudara, ketika masih buta dan menjadi pengemis, tetangga-tetangganya sendiri, orang yang paling dekat, saudara, justru malah mengucilkannya, menganggapnya najis dan berdosa. Saudara, ini dilakukan bukan oleh orang lain loh. Ini dilakukan justru oleh tetangga-tetangganya sendiri. Ngeri bukan? Sesama umat, namun baru peduli, baru memperhatikan setelah ada yang menolong. Namun sebelumnya tidak ada satupun yang memperdulikan. Saudara, ini juga orang yang buta rohaninya. Bisa melihat, tahu, tapi melihat bukan dari sudut pandang Tuhan. Suatu kali, saudara, saya ingat ketika saya tinggal di gereja pada waktu itu, saudara, saya tuh mau ke Indomaret. Nah, Indomaret yang perempatan gereja yang di atasnya gereja itu, saudara. Nah, ketika saya berjalan, saudara, jalan kaki dan itu lagi gerimis, saudara. Ternyata ada seorang ibu-ibu, saya lihat dari kejauhan, itu terpleset, saudara. Terpleset di atas trotoar. Terpleset, dia jatuh, dia terlentang, dan karena badannya besar, saudara, sehingga dia tidak bisa berdiri. Ironisnya, saudara, semua orang hanya melihat, semua orang hanya lewat, saudara. Nggak ada satupun yang peduli, nggak ada, saudara. Nah, karena itu, saudara, saya segera berlari, saudara. Saya samperin itu ibu, lalu kemudian saya angkat. Dan ketika saya angkat, saudara, ternyata saya nggak kuat angkat sendiri. Saking beratnya pada waktu itu. Dan maaf, saudara, ternyata ketika saya angkat, waduh, rupanya entah dia belum mandi atau apa gitu ya, sehingga waduh, kok kayak gini ya keringatnya ya, gitu, saudara. Tapi saya nggak kuat. Dan saudara, ketika tahu saya ngangkat tidak kuat, baru orang-orang itu berdatangan, saudara. Orang-orang itu berdatangan, orang-orang itu menghentikan kendaraannya, baru ikut menolong. Itu pun, saudara, setelah beberapa menit, setelah saya ngangkat,
baru mereka tergerak untuk menolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita, seseorang berharga di matanya bukan karena status apapun yang melekat pada dirinya, namun karena orang itu adalah gambar dan rupa Allah. Menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan karena dia adalah gambar dan rupa Allah. Dan saudara, ternyata bukan hanya para murid yang buta rohaninya, bukan hanya tetangga-tetangganya yang buta rohaninya. Ternyata juga orang Farisi sebagai orang yang mengaku paling suci juga buta rohaninya, saudara. Dalam ayat yang ke-16, saudara, dikatakan, maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Saudara, orang-orang Farisi ini menuduh Yesus tidak datang dari Allah. Kenapa, saudara? Karena menyembuhkan orang buta pada hari Sabat. Sehingga mereka berpandangan, mereka beranggapan Yesus sudah melanggar aturan Sabat dengan menyembuhkan orang pada hari itu. Bagi mereka, saudara, aturan lebih penting daripada belas kasihan. Aturan harus ditegakkan, namun bukan berarti belas kasihan diabaikan. Saudara, ini kadang terjadi dalam kehidupan Kristen, saudara. Aturan, harus kenceng. Ya, saya katakan, saudara, aturan itu harus kenceng. Aturan itu harus lurus. Aturan itu harus diikuti. Tapi belas kasihan tidak boleh diabaikan, saudara. Jadi aturan dan belas kasihan, jalannya itu harus sama-sama. Jalannya itu harus seimbang. Tidak boleh ada satu yang lebih dominan. Oh, aturan tok yang dominan, belas kasihan enggak boleh. Ataupun belas kasihan yang dominan, aturan enggak boleh. Karena jadinya apa? Nabrak aturan. Karena itu, saudara, perlu apa? Memang perlu hikmat supaya aturan dan belas kasihan bisa berjalan bersama-sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saya mengambil contoh soal penahbisan kemarin, saudara. Nah, dalam penahbisan itu ada aturan bahwa siapapun yang mengikuti acara penahbisan di gereja harus terlebih dahulu tes antigen. Nah, saudara, keluarga saya yang dari Blitar itu datang ke Banyuwangi. Tapi mereka tidak ikut acara di gereja. Tapi mereka ikut acara di rumah saya lewat YouTube. Maka pertanyaannya, saudara, perlu antigen enggak kira-kira? Toh kan nggak datang ke gereja. Nah, saudara, bisa jadi ada orang yang berpikir begitu. Tetapi saya tidak. Saya mengambil keputusan bahwa ini aturan. Siapapun yang ikut acara, apalagi keluarga saya dari luar kota, maka mereka pun tetap harus tes antigen. Karena akan tinggal di rumah dan ketemu saya yang akan menjadi inti daripada acara penahbisan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, aturan itu tidak hanya diterapkan untuk orang-orang tertentu, tidak. Saya terapkan aturan itu sama, baik ketika untuk jemaat maupun juga untuk keluarga saya. Jadi kalau jemaat yang datang harus tes antigen, maka keluarga saya pun yang datang dari Blitar ke Banyuwangi juga harus tes antigen. Jadi begitu, saudara ya. Jadi aturan itu nggak lihat orang. Oh, kalau seneng aturan, kalau nggak seneng nggak aturan. Kalau orang lain aturan, kalau keluarga saya nggak aturan. Bukan seperti itu. Itu namanya menegakkan aturan. Nah, ternyata, saudara, pada saat mau berangkat, pada waktu tes antigen, itu 3 orang, bapak, kakak saya, dan keponakan. Ternyata kakak saya yang perempuan ini positif, saudara. Kira-kira bagaimana? Bagaimana kita bisa menegakkan aturan dan belas kasihan? Kira-kira bagaimana? Padahal mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sudah membawa berbagai hal, saudara, sudah disiapkan jauh-jauh hari, saudara. Supaya apa? Supaya mereka juga di perjalanan bisa baik, bahkan juga bisa memberi sesuatu untuk saya dan keluarga yang tinggal di Banyuwangi, saudara. Kayak begitu. Kira-kira gimana, saudara? Apakah kita hanya, aduh jangan sudah, kasihan, kayak gitu, udah biarin tetap aja, supaya berangkat aja ke Banyuwangi. Seperti itu, saudara. Berarti belas kasihannya yang dominan? Ataukah aturannya, saudara? Sudah, nggak bisa. Nggak bisa pergi. Kalau gitu semua kembali ke rumah. Nggak boleh semuanya ikut. Apakah begitu, saudara? Jadi aturannya nggak punya belas kasihan, padahal orang tua sudah mempersiapkan. Nah, saudara, karena itu memang disinilah kita perlu hikmat.
Sehingga aturan dan belas kasihan itu bisa berjalan beriringan. Pada waktu itu saudara, saya mengambil keputusan untuk kakak saya yang perempuan tidak boleh ikut. Kenapa? Karena jelas positif. Lalu bagaimana saudara dengan bapak saya dan keponakan saya yang sudah kontak dekat, namun hasilnya negatif? Saudara, mereka pada akhirnya tetap saya izinkan untuk ke Banyuwangi. Tetapi tidak jadi istirahat di rumah atau nginap di rumah, tapi nginep di homestay, saudara. Jadi saudara, aturannya tetap saya tegakkan. Bahwa siapapun yang datang itu harus negatif, yang positif enggak. Bagaimana dengan mereka ini yang sudah kontak dekat? Akhirnya tetap datang, tapi saya tidurkan di homestay, tidak di rumah. Nah, sebaliknya saudara, saya pun tetap ada belas kasihan. Apa? Saya izinkan datang. Aturannya pun juga tetap saya tegakkan, tapi nggak jadi di rumah, di homestay. Apakah dengan keputusan ini, saudara, maka segala sesuatunya berjalan dengan enak? Enggak. Saudara, nggak enak. Kenapa? Karena bapak saya nggak bisa menerima. Keponakan saya juga nggak bisa menerima. Jauh-jauh hari datang dari Blitar sampai Banyuwangi, justru ditidurkan di homestay, tapi tidak ditidurkan di rumah. Tapi itu, saudara, keputusan saya supaya aturan itu ditegakkan. Belas kasihan pun juga tidak diabaikan. Karena itu saudara, bagaimana supaya kita bisa memiliki sudut pandang Tuhan, sehingga kita tidak memiliki kebutaan rohani? Dalam Yohanes 9 ayat 35 katakan, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Saudara, kata percaya di sini bukan hanya sekedar percaya, tetapi berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal, mengerti siapakah Kristus itu. Orang buta ini, saudara, percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Orang buta ini percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kepercayaan ini, saudara, bukan muncul secara tiba-tiba, bukan muncul secara otomatis. Setelah disembuhkan, celing, dia punya kepercayaan yang demikian. Tidak, saudara. Tentunya dia memiliki pengenalan yang baik akan Allah, sekalipun dia buta secara jasmani dan dipandang sebagai orang yang berdosa. Sehingga ketika Yesus menyembuhkannya, dia segera dapat mempercayai Yesus. Apabila kita mau celik secara rohani, memiliki sudut pandang Tuhan, maka kita bukan hanya percaya, namun memiliki pengenalan, mau mengenal, mau ngerti, mau taat, mau belajar firman, sehingga kita dapat mengenal Yesus Kristus itu dengan benar. Maka kita pun juga akan memiliki sudut pandang dari Tuhan ketika kita memiliki persoalan. Saudaraku, siapa yang tidak kenal dengan Fanny Crosby? Fanny Crosby lahir dengan orang tua yang miskin, yaitu John dan Mercy Crosby. Pada saat ia berumur 6 minggu, saudara, Fanny Crosby ini terkena flu dan matanya mengalami peradangan. Namun, saudara, ketika dibawa ke dokter yang tujuannya supaya sembuh dan sehat, terjadi malpraktek yang akhirnya malah membutakan kedua matanya. Sehingga sejak usia 6 minggu sampai dengan 94 tahun, Fanny Crosby hidup dalam kebutaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, matanya memang buta. Matanya memang tidak bisa melihat, namun ternyata tidak demikian dengan rohaninya, dengan imannya, dengan hatinya. Fanny Crosby memang buta secara jasmani, tapi dia celik secara rohani. Apa buktinya, saudara? Buktinya, dia menulis lebih dari 8.000 him yang lagunya kita nyanyikan sampai hari ini. Banyak, saudara, lagunya. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Ini lagu yang ditulis oleh Fanny Crosby. Andai saja, saudara, Fanny Crosby ini buta rohaninya, sudah buta jasmani, buta rohani, maka saudara, sepanjang hidup dia pasti akan menyalahkan dokter yang sudah membuat kesalahan. Dia pasti juga akan menyalahkan orang tua yang sudah membawa kepada dokter yang salah. Bahkan mungkin dia juga akan menyalahkan diri sendiri.
Kenapa saya buta? Kenapa saya tidak melihat? Dan juga termasuk dia juga akan menyalahkan Allah. Tetapi saudara, Fanny Crosby memandang persoalan yang dialaminya dari sudut pandang Tuhan. Dia memiliki pengenalan yang baik akan Allah, sehingga sekalipun buta secara jasmani, dia celik rohani. Dia percaya bahwa ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan lewat dirinya. Karena itu saudara, yang malah banyak menghasilkan him yang kita nikmati sampai hari ini. Sebaliknya saudara, banyak orang yang melihat. Banyak orang yang tidak buta secara jasmani, namun buta secara rohani. Sehingga karena persoalan sedikit saja, sudah memilih menjauh dari Tuhan, memilih meninggalkan Tuhan, memilih untuk meninggalkan iman, bahkan lari daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat bukan dari sudut pandang Allah, tapi dari sudut pandang dirinya. Saudara, firman Tuhan malam hari ini mengajak kita, mari saudara, kita melihat persoalan, baik persoalan orang lain maupun persoalan kita, dari sudut pandang Tuhan. Bukan dari sudut pandang diri kita sendiri. Bukan dari sudut pandang manusia. Kita percaya bahwa persoalan yang terjadi karena Allah ingin pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan melalui hidup kita. Sehingga saudara, di tengah persoalan itu makinlah dekat, makinlah terikat, makinlah mengenal siapakah Allah itu. Maka kita akan terus mengalami pertumbuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat hari ini. Di tengah-tengah segala persoalan kehidupan kami diajar untuk melihatnya bukan dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang kami, tapi dari sudut pandang Tuhan. Karena kami percaya bahwa di tengah persoalan itu, Allah ingin supaya pekerjaan Allah dinyatakan melalui kami. Oleh karena itu Bapa, supaya kami makin dekat, kami makin akrab, bukan sebaliknya, kami makin meninggalkan Tuhan, kami makin jauh dari Tuhan, kami makin tidak terikat dengan perjanjian. Dan apabila itu yang terjadi, maka itu akan menunjukkan bahwa kami ini buta secara rohani. Bapa yang di surga, tolonglah setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami makin bertumbuh, kami makin maju terhadap mengerti dan mengenal akan Engkau. Demikian juga Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus pada saat ini untuk Enet yang sedang dalam keadaan sakit karena demam berdarah. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai, Engkau sendiri akan memulihkan. Dan biarlah juga melalui peristiwa ini, baik itu Ican maupun Hilda makin percaya, makin setia dan makin satu juga. Oleh karena kami bergumul bukan hanya persoalan jasmani, tapi juga persoalan rohani. Buatlah keluarga ini makin mencintai Tuhan. Buatlah keluarga ini juga makin terikat dengan perjanjian. Dan kiranya Allah sendiri akan menolong, memberikan kesehatan dan pemulihan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk tetap saling mendoakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan dan juga mau mendoakan, silahkan memberikan tanda jempol di grup WA GKT Banyuwangi. Tuhan memberkati.